Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang penyusunan dan pengembangan paragraf. Disusun oleh saya sendiri, Fadli Ananda, NIM 202104302265. Next, definisi dan syarat paragraf. Paragraf merupakan bagian karang yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu serta membentuk satu kesatuan pikiran, tarigan. Menjelaskan bahwa paragraf berisi suatu informasi dan penulisan paragraf selalu dimulai dengan garis baru yang dimajukan atau indation. Secara lahiriah, bagian paragraf terdiri atas satu kalimat topik atau kalimat utama, dua kalimat penjelas, tiga kalimat penegasan, dan empat penghubung antar kalimat. Next, syarat paragraf menjadi padu. Kepaduan paragraf adalah kekompakan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam membentuk paragraf itu. Setiap kalimat dalam paragraf itu berhubungan kepaduan dapat dibentuk dengan unsur repetisi kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan kata transisi, urutan isi paragraf. Kesatuan paragraf, semua kalimat yang ada dalam paragraf itu mendukung satu pikiran utama atau bisa dikatakan memiliki satu pikiran utama yang menjiwai isi seluruh paragraf. Kelengkapan paragraf. Kelengkapan yang dimaksud di sini adalah ketuntasan pembicaraan dalam suatu paragraf. Next. Jenis paragraf. 1. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. A. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf cenderung berupa kalimat yang memiliki makna umum sehingga A. Makna yang tergandung dalam kalimat tersebut menyeluruh pada paragraf tersebut. B. Paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan jenis paragraf yang letak kalimat utamanya akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf cenderung merupakan kalimat simpulan yang maknanya mencakup seluruh isi paragraf. Kalimat simpulan pada akhir paragraf bisa menggunakan kata seperti jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, hal itulah yang dan kunci yang menyatakan simpulan yang lain. Next. Jenis paragraf. C. Paragraf induktif. Paragraf menyatakan kalimat utama di tengah paragraf. Kalimat utama tersebut menjelaskan secara umum isi paragraf setelah diawali dan diakhiri dengan kalimat penjelas. D. Paragraf viratif atau campuran. Jenis paragraf ini memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf, sehingga paragraf ini dimulai dengan kalimat umum dan diakhiri dengan simpulan. Paragraf deskriptif. Jenis paragraf ini memiliki kalimat utama karena seluruh kalimat dalam paragraf ini berupa kalimat inti, memiliki makna, dan isi kalimat yang penting dalam paragraf deskriptif. Jenis paragraf ini memiliki kalimat utama. 2. Jenis paragraf berdasarkan isinya. A. Paragraf argumentasi. Jenis paragraf ini dipenuhi dengan kalimat pendapat yang membahas sebuah permasalahan dengan berbagai sudut pandang penulisnya. Paragraf eksposisi. Jenis paragraf ini merupakan paragraf yang menjelaskan tahapan sebuah proses suatu aktivitas kegiatan disusun oleh secara sistematif. Selain itu, paragraf ini juga menjelaskan definisi suatu istilah atau ilmu pengetahuan pada bidang apapun. Next. Paragraf deskripsi. Jenis paragraf ini merupakan paragraf yang menggambarkan suatu kondisi, letak, atau benda yang dijelaskan dengan kalimat secara detail. Paragraf narasi. Jenis paragraf ini merupakan paragraf yang berisi kalimat cerita yang dilengkapi dengan peristiwa, tokoh, latar, sebagai komponen para paragraf tersebut. Next. Teknik pengembangan paragraf. Paragraf terdapat dikembangkan dengan berbagai cara, yaitu umum, khusus, umum, generasi, definisi, sebab akibat,
di analogi, kronologi, perbandingan, dan contoh. Satu umum kasus. Paragraf umum kasus dimulai dengan pikiran, pernyataan umum, kemudian diikuti pikiran-pikiran penjelas, pernyataan khusus. Dua, khusus umum. Paragraf dimulai dengan pikiran-pikiran penjelas, atau kemudian diikuti pikiran utama. Next. Tiga, generalisasi. Paragraf ini yang diawali sejumlah fakta atau fenomena khusus yang memiliki kemiripan menuju ke sebuah kesimpulan. Empat, definisi. Paragraf ini memberikan batasan tentang suatu yang menguraikan dengan beberapa kalimat. Lima, sebab akibat. Paragraf yang diawali dengan peristiwa yang menjadi sebab dan diakhiri dengan peristiwa yang menjadi akibatnya. Next. Akibat sebab. Paragraf yang diawali dengan peristiwa yang menjadi akibat kemungkinan diutarakan peristiwa-peristiwa yang menjadi penyebabnya. Tujuh, sebab akibat. Satu akibat, kedua. Paragraf yang dimulai dari sebab yang menimbulkan lebih dari satu akibat. Akibat yang pertama menimbulkan akibat yang kedua. 8. Analogi. Paragraf yang menjelaskan suatu yang belum dikenal dengan membandingkan dengan suatu yang sudah dikenal. Next. Teknik pengembangan paragraf. 9. Kronologi. Paragraf yang disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. 10. Perbandingan. Paragraf yang mengungkapkan persamaan dan perbedaan dua objek atau lebih. 11. Contoh paragraf yang mengungkapkan suatu pernyataan yang diikuti rincian berupa contoh-contoh. Sekian dari presentasi dari saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.